Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share resep membuat sayur lontong atau sayur ketupat. Nah, bahan-bahannya apa aja? Ini dia bahannya. Saya di sini menggunakan tempe seukuran sekitar 1 telapak tangan. Kemudian ini ada bawang merah 5 siung, nanti mau diiris-iris atau dipotong kasar. Ada garam, kaldu bubuk, ini ketumbar, ini ebi kering, rese atau udang rebon, merica butiran, kemiri ini sekitar 2 buah, kemudian santan instan kental 65 ml. Ini ada tomat merah kecil, saya pakai 2. Ini cabai merah keriting sekitar 10-12 buah. Ini bawang merah ada 8 siung, bawang putih ada 6 siung. Ini cabai rawit merah atau cabai setan ada 2 buah. Ini kunyit sekitar 1 ruas jari tapi agak gendut. Kemudian serai yang udah saya geprek 1 batang. Ini daun salam 2, lengkuas ada 2, ada sekitar 2 cm, saya iris aja. Ini ada jahe, nanti mau saya cemplungkan aja juga. Bahan selanjutnya ini ada tulang bagian paha ayam yang udah saya potong jadi 2. Ikut juga ya tulang rawan di bagian dengkulnya, karena sisaan dari saya memfilet paha ayam. Nah, bahan selanjutnya ini ada paha ayam. Nah, ini paha ayamnya saya pakai sekitar 1 kg kurang lebih ya. Ini ada 6 potong, ukurannya agak besar, kemudian saya potong jadi 2 paha ayamnya, jadi ukurannya agak kecil ya. Tujuannya apa? Saya potong 2 lagi biar memasaknya itu lebih cepat dan bumbunya bisa meresap lebih dalam lagi. Nah, ini ayamnya udah saya marinasi terlebih dahulu dengan menggunakan garam, sedikit lada bubuk, sedikit baking powder, dan sedikit minyak atau kurang lebih 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian saya aduk sampai tercampur merata ke semua permukaan ayamnya dan saya diamkan selama kurang lebih 30 menit. Bisa juga dimarinasi lebih dari 2 jam, tapi wajib dimasukkan ke dalam kulkas ya, cukup di bagian chiller aja. Nah, untuk sayurnya ini saya pakai labu siam. Labu siamnya ini 2 buah, ukurannya nggak terlalu besar dan nggak juga terlalu kecil. Terus ada wortel, ini juga ukuran kecil, saya pakai 4 buah. Dan ini buncis. Buncisnya juga nggak terlalu banyak ya, karena ini kan mau dicampur-campur sayurannya, ini aja jadinya bakalan banyak ini. Nah, untuk bumbu yang dihaluskan ini nggak semuanya saya jadikan satu ya, karena nanti untuk si cabai tomatnya itu belakangan, jadi saya bagi 2 tahap untuk menghaluskannya. Kenapa saya bagi 2 tahap? Makanya tonton terus sampai akhir video ini, jangan di skip biar kamu bisa ngerikuk yang hasilnya akan sama persis seperti yang saya buat. Ini udah dikupas kalau ini, dan udah saya cuci bersih. Kalau wortelnya saya nggak kupas ya, nanti mau saya potong-potong aja. Ini untuk buncisnya saya udah potong-potong juga ujung-ujungnya. Untuk cara memotong bagian ujungnya itu mulai dari ujung sini kita petik, kemudian ada benangnya kita tarik sampai ke bagian bawah sini. Untuk bagian yang bawahnya ini juga seperti itu ya, sama. Mau saya potong-potong si wortelnya ini. Untuk potongannya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Kalau saya seperti ini aja, saya belah jadi 2, kemudian saya iris agak tipis-tipis.
biar nanti waktu memasaknya nggak terlalu lama. Dan kalau kuahnya kita buat banyak, setiap sendokan dari kuahnya itu akan ada semua campuran sayuran-sayurannya. Ini saya emang sengaja milih wortel yang agak kecil-kecil ya, karena biasanya wortel yang ukuran kecil-kecil ini rasanya lebih manis. Dan bagian tengah batangnya itu biasanya nggak terlalu besar. Nih, seperti ini. Ini adalah apa? Bawang merah. Nah, ini karena kecil banget jadi nggak saya belah lagi jadi dua, langsung saya iris-iris aja. Ya, itu adalah tempe, wortel, ayam, santan, apa lagi? Bawang apa? Bawang merah. Iya. Tapi ini merah semua. Iya, bawang merah semua. Bawang merah apa bawang ungu ya? Enggak, Warnanya apa? warnanya Nah, ini udah selesai. Mau saya masukkan ke dalam wadah. Jadi kalau ukurannya kayak gini tuh bisa sekali masuk cemplung semua sayurannya bersamaan ya. Karena ini kan biasanya kalau wortel itu butuh waktu memasak yang lebih lama dibandingkan dengan si labu siam dan si buncisnya. Jadi kalau ukurannya sama kayak gitu, insya Allah matangnya bisa berbarengan. Yang tengahnya saya ambil tempe. ini apa? Labu siam. Labu siam. Nah, untuk yang ini juga mau saya potong agak tipis-tipis dulu, baru nanti saya potong-potong lagi. Nih, sekitar ukuran segini kurang lebih. Jadi nggak terlalu besar dan nggak juga terlalu kecil. Jangan sambil makan, ilah habis nanti gak jadi dimasak ibu. Tuh, tempe. Enak. Yes, udah habis nanti. Bingung motongnya. Iya, tempe. Labu siam. Banyak. Labu siam. Geser dulu, geser. Mau dimasukkan dulu sebagian. Sini, masukkan sini. Ya, good job. Itu enggak, ini biji. Yang ini biji. Jangan. Yang ini. Ini yang kecil. Ya, itu biji. Biji juga. Bu taruh bawah ya, biar nggak diambil Asya. Jangan nanti tempe
Gak bisa. Ini ukurannya nggak sama ya bentuknya. Apa ya? Ada yang nilai. Kamu makan sendiri. Ini apa? Labu siam. Ya. Labu siam. Boleh video loh. Tempe. Itu apa? Habis itu kalau dimakan kalau jadi masak nanti. Jadi masak nanti. Udah gede ini. Sekarang buncisnya potong-potong sesuai selera juga, yang seukuran kira-kira bisa mateng barengan sama si labu siam dan wortelnya tadi. Jangan dulu nak, jangan dulu. Jangan, tempenya nanti mau ibu potong-potong. Tempenya itu nanti mau digoreng dulu, Syah. Jangan dimasukkan sini aja di sini, di talenan. Di talenan aja, jangan di mangkoknya ibu ya. Mas mau mandi gimana? Udah selesai, lanjut saya mau potong-potong bawang merah dan tempenya. Gelinding. Hups. Ini potong bawang merahnya nggak perlu terlalu tipis-tipis, cukup diiris kasar-kasar aja. Nah ini tempenya, ini udah dicuil-cuili sama si Dede. Kita potong-potong aja, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil ya, sedang lah ukurannya. Kurang lebih kita potong sama seperti ukuran si sayurannya. Ini mau saya bantu dahulu ya. Bahan-bahannya udah selesai, kita mau lanjut ke dapur. Nyalakan api kompor, kita tunggu wajannya panas, terus kita mau menggoreng tempenya dulu. Minyaknya udah panas, saya mau masukkan tempenya. Udah cukup segini aja, udah bisa langsung diangkat. Ini mau saya masukkan dengan minyak yang sama tapi dikurangi sedikit. Saya mau masukkan bawang merahnya. Selain itu saya juga mau sekalian masukkan daun salam, serai, jahe, dan lengkuasnya. Langsung ya, proses-prosesnya sampai mengeluarkan aroma yang baik. Ini bawang merahnya udah cukup layu dan wangi. Saya mau langsung memasukkan bumbu halusnya. Nah ini
udah cukup panas, udah mateng. Saya mau memasukkan si tulang ayamnya. Lumayan ya, kalau punya tulang kayak gini, jangan dibuang, bisa untuk penambah rasa. Karena ini kan kalau direbus dengan waktu yang pas dan cara yang tepat, ini bisa menghasilkan kolagen. Nah, kolagen itu kan banyak ya fungsinya, menambah daya imun, menjaga imunitas, terus bisa bikin awet muda juga, bener ya, bikin kulit tambah mulus, kencang. Jadi selain kolagen yang dioles-oleskan, kita juga makan kolagen. Dari mana dapatnya? Dari tulang-tulang. Nah, ini panci wajannya ada lengket-lengket bumbunya, jadi saya mau tambahkan sedikit air ya. Nah, saya mau langsung memasukkan ayamnya. Nah, gede-gede ya ayamnya. Saya juga langsung mau memasukkan tempenya, karena tempenya kan nggak dikasih rasa-rasa ya, biar bumbunya meresap. Saya mau tuangkan air. Lalu saya aduk-aduk. Nah, jadi dengan cara seperti ini ya, bumbunya dipisah antara yang pedas dan nggak pedas. Ini bisa, satu menu ini kita bisa olah jadi menu pedas dan tidak pedas sekaligus. Jadi kalau anak-anak yang benar-benar belum bisa makan pedas, bisa masak sekaligus seperti ini ya, ibu-ibu, bapak, teman-teman. Nanti kalau ini udah mateng, sayurnya juga udah masuk, terus kita bisa pisah untuk anak-anak. Baru setelah itu kita masukkan si cabai dan tomatnya. Nah, ini udah sambil saya aduk-aduk, mau saya tutup. Ini api kompornya saya pakai api yang paling besar ya. Nah, ini mau kita cek lagi. Bagaimana di situ? Wangi. Nah, ini udah cukup empuk. Saya mau memasukkan sayurnya. Jadi kalau ayamnya ini udah mulai empuk, masukkan sayur, terus kita masak sampai sayurnya juga empuk. Nah, ini saya mau masukkan langsung. Jadinya penuh. Nggak apa-apa ya, karena kan ayamnya emang cuma sedikit ya, cuma 6 paha.
Tapi karena ini wajannya agak kecil, jadi kelihatannya penuh banget. Nah, untuk yang suka makan lontong sayur, bisa coba resep ini. Jadi ini jadinya kuahnya nggak terlalu banyak ya. Nanti kalau waktu mau memanaskan, maka nanti begitu masak mau saya bagi beberapa bagian, biar nanti waktu mau makan bisa dihangatkan, waktu menghangatkan bisa di-adjust, kuahnya bisa ditambahin, asinnya bisa ditambahin sesuai selera. Ini mau saya tutup lagi. Seperti biasa ya, anak-anak itu lagi main di depan, jadi kalau agak berisik mohon maaf ya, harap dimaklumi aja. Ini mau saya tutup lagi, kita tunggu sampai si sayurnya itu empuk. Nanti terakhir mau saya masukkan santan. Setelah itu saya mau koreksi rasa, terus untuk versi yang enggak pedesnya nanti mau saya kurangi untuk anak-anak. Setelah itu saya akan masak lagi, ditambahkan dengan cabai dan tomat yang di blender belakangan. Nah, cek udah apa belum? Oh, ini udah. Iya. Enggak kayaknya. Nah, ini udah mulai empuk juga semua sayurnya. Tutup sebentar dulu. Kita udah bisa masukkan santannya. Nah, ini rasanya udah pas, mau disisihkan dulu untuk anak-anak. Setelah itu mau saya tambahkan cabenya. Jadi saya sisihkan 2 potong, tambah dengan kuahnya, sayurnya secukupnya aja. Nah, ini sisanya mau saya tambahkan sedikit air lagi dan cabenya. Nah, ini saya mau masukkan cabenya, cabai dan tomat. Dan saya tambahkan sedikit lagi air. Diaduk-aduk dan kita tunggu sampai matang lagi, mendidih lagi, dan tidak tercium aroma langu dari cabenya. Jadi gini ya caranya untuk masak satu menu tapi bisa pedes sekaligus nggak pedes. Jadi tambahkan aja cabenya di bagian akhir.
Enggak diaduk-aduk, enggak diaduk, apinya besar. Ini saya besarkan lagi api kompornya biar lebih cepat. Saya tutup lagi sebentar. Nah, ini udah mendidih belebek-belebek lagi. Mau sambil saya aduk-aduk. Setelah ini mau saya koreksi lagi rasanya. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Kalau udah pas, ini udah siap untuk disajikan. Jadi ini udah matang, saya langsung dimakan dan disajikan. Saya mau koreksi rasa dulu. Aromanya enak nih. Karena tadi udah saya tambahkan air, jadi ini udah berkurang ya. Saya mau masukkan si garam dan kaldu bubuknya. Setelah itu diaduk-aduk, udah deh, udah jadi, udah selesai, udah bisa disajikan bersama dengan nasi. Bisa dengan nasi hangat juga udah enak, bersama dengan lontong bisa banget, atau dengan ketupat juga bisa. Nah, ini saya buat kuahnya emang nggak kental ya, karena kalau makan lontong atau makan ketupat itu kuahnya kan enak yang nggak terlalu kental ya. Ini saya mau ambil untuk versi yang pedasnya disajikan. Jadi saya untuk yang pedas ini saya ambil 1 potong aja ya, dan kuah serta si sayurnya. Nah, ini dia hasilnya versi yang pedasnya. Kita mau membandingkan sama atau beda ya. Nah, ini dia hasil masakan saya hari ini. Ada sayur lontong atau sayur ketupat. Isiannya ada wortel, buncis, labu siam, ayam, dan tulang ayam. Yang ini versi pedasnya, dan yang ini versi nggak pedasnya. Isiannya sama. Oh iya, isiannya ada tempe juga ya. Isiannya sama, tapi rasanya yang ini nggak pedas dan yang ini pedas. Jadi beda ya warnanya tuh. Yang satu kuning dan yang satu agak orange. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.